Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan dengar kebenaran firman Allah di dalam surat pertama Petrus, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13, sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Umat Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan yang kita sudah dengar di malam yang lalu, dalam pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai 12. Di sana kita sudah belajar bersama bahwa kita mesti bersyukur oleh karena karya Yesus Kristus, kita telah diselamatkan dan kita punya kesempatan mengalami kehidupan kekal di dalam sorga rumah Bapa. Dan sekalipun kita sudah diselamatkan, kita masih hidup di dalam dunia ini dan kita masih harus menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup kita. Tapi kita mesti ingat bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mesti tetap hidup dalam harap, iman, dan kasih kita kepada Tuhan. Malam ini kita punya kesempatan belajar untuk dari ayat yang selanjutnya, dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Beberapa hal dapat kita belajar dari bagian ini. Pertama, bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan punya kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal dalam sorga rumah Bapa, maka selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita mesti mempersiapkan diri kita dengan baik untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab Dia yang telah menyelamatkan kita dan Dia yang olehnya kita akan berjumpa dengan Dia, itu adalah pribadi yang kudus. Karena itu, dalam mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Dia, kita mesti memelihara kekudusan di dalam hidup kita. Dalam bagian Alkitab yang kita sudah baca tadi jelas, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Atau kalau kita belajar di dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, di sana juga dengan jelas firman Allah menegaskan kepada kita bahwa pada saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus berjumpa dalam keadaan di mana tangan kita harus bersih dan hati kita mesti murni dan hidup kita tidak boleh dipenuhi dengan berbagai penipuan dalam hidup ini. Juga kalau kita belajar di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dengan jelas
diingatkan kepada kita bahwa yang penting bagi kita sebagai umat percaya yang masih hidup dalam dunia ini adalah kita mesti pelihara kekudusan hidup kita, turuti perintah Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya kalau kita perhatikan bagian firman ini, maka kita juga mesti sadar bahwa di bumi ini kita hanya menumpang saja. Ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Di bumi ini kita hanya menumpang. Dan karena itu kita mesti ingat bahwa sebagai orang-orang yang menumpang, jangan pernah kita lakukan sesuatu yang mengotori dan menodai tempat yang kita tumpang ini, supaya pada saat kita kembali kepada Bapa dan meninggalkan tempat yang kita tumpangi ini, kita dapat meninggalkannya dengan kesan yang baik. Sekali lagi, kita menumpang dan pada waktunya kita akan kembali. Karena itu, kita harus melakukan hal-hal terbaik selagi kita masih menumpang, supaya pada saat kita kembali, kita meninggalkan kesan yang baik. Jangan kita meninggalkan kesan yang buruk, karena perilaku dan perbuatan-perbuatan hidup kita yang kurang berkenan di tempat di mana kita menumpang di dalam dunia ini. Selanjutnya bagian ini juga kita belajar dengan baik bahwa kita harus ingat, kita ini sudah dibayar lunas. Kita sudah ditebus melalui darah Yesus Kristus. Dan sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita mesti ingat bahwa kita mesti hidup taat pada pribadi yang telah menebus kita, serta membayar lunas kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita hanya boleh mengabdi kepada pribadi yang telah menebus kita. Kita tidak boleh mengabdi kepada pribadi yang lain. Kita hanya boleh dapat mengabdi kepada pribadi yang telah menebus kita dengan lunas melalui darahnya sendiri. Selanjutnya melalui kebenaran firman Allah ini kita juga belajar bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus melalui darah Yesus Kristus, maka kita mesti hidup taat. Dan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita mesti menunjukkan itu dengan baik, di mana kita mesti hidup dalam kebenaran, serta tetap hidup dalam kasih yang tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini menjadi penting supaya jangan sampai kita memanfaatkan kehidupan yang masih dipercayakan oleh Tuhan kepada kita di tempat yang kita tumpangi ini. Kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan, yang menyakiti hati Tuhan dan yang menyakiti hati sesama kita umat manusia. Sekali lagi, perhatikan dengan baik bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini, supaya kita benar-benar hidup dalam kebenaran, memelihara kekudusan hidup kita, karena kita sadar benar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Karenanya kita mau menghormati pengorbanan Kristus di dalam hari-hari hidup kita. Kita pasti bisa melakukan itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, membantu hari-hari hidup kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Saat ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang pernah Tuhan beri kesempatan bagi hamba untuk melayani mereka. Mulai dari Belu Halilulik, datang ke Matani, ke wilayah Naimata, ke Muria, ke Kota Kupang, dan sekarang di Jemaat Koinonia.
Hamba berdoa umatmu ada dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan mereka. Dalam kedaulatan kuasamu, biarlah mereka tetap memiliki keteguhan iman dan mengalami hadiratmu senantiasa untuk terus merasakan kasih sayang dan pembelaanmu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.